Bismillahirrahmanirrahim walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat dan mungkin juga agak sedikit mengelus dada melihat para orang yang katanya beragamis ini justru mempertunjukkan sesuatu hal yang mungkin dapat merugikan banyak orang apabila diterapkan. Saudara, kalau memang benar itu dalilnya dari kitab suci mereka, dari Quran, maka semestinya harus diterapkan secara serentak. Dan kalau diterapkan serentak, maka apa yang terjadi? Akan terjadi yang namanya chaos dan banyak orang yang dirugikan. Makanya itu timbul berbagai macam penafsiran, ya. Nah, terkait apakah itu? Kita lihat teman-teman, dua ustadz yang memberikan sebuah ceramah, pandangan, bahkan ada yang marah di masjid oleh karena apa yang dia temui di dalam masjid tersebut. Jangan skip supaya informasinya lengkap dan kita bahas teman-teman ya. Ini dia videonya. Musik di dalam musik minta dalil, katanya ada dalilnya. Sini deh, deket aja. Gimana Pak? Jarimu mungkar, Mungkar ya? Dalam masjid ya. Jarimu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Loh, jarimu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musik nang masjid mungkar ya jarimu ya. Enggak ada musik di dalam masjid itu, enggak ada. Loh, nah jarimu mungkar ya, musik. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Wis. Geng. Gimana Pak? Ya, Pak. Mungkar ya. Ya wis, terus kamu hujahmu apa? Kalau enggak mungkar, hujahmu apa? Loh, ini kan Kegiatan ini sunnah, wajib. Iki kan Di agama cuma dua, sunnah sama wajib. Enggak ada lagi. Ini duduk Pak, ini marah-marah Pak. Masjid itu punya orang muslim. Enggak, saya enggak orang Amerika, punya hak di sini. Woi. Tapi untuk ibadah, enggak untuk kemungkaran kayak gini. Iki Tahu aku. perumahan, iki masjidnya perumahan. Awakmu nduk kene pendatang. Perumahan enggak ada ormas masuk masjid. Loh, Iya kan? awakmu Enggak boleh ormas masuk masjid dalam perumahan. Loh, memang gak ono ormas kene. Lah ini apa kalau bukan ormas ini? Loh, Ini Ayo, jamaah. ormas. ini jamaah iki. Jamaah mana? Jamaahnya Syiah. Iki remaja kene, remaja masjid kene. Saya enggak betul, saya bukan orang sini, ada Oh, sini. iya, justru Berani saya depan. Loh, justru aku duduk wong kene, aku gaya-gaya ngene kok. Makanya itu kalau saya orang sini, saya jago kandang, saya orang luar. Lah iya sudah. Jobo aku. Saya enggak tanya kamu ya ini. Loh, aku ya wong jobo. Lucu kamu. Lucu. Ayo kamu. Ngalih ini bahaya. Lo kamu kalau main musik di luar. Marah-marah. Main musik di masjid. dong. Iya, debatnya di luar nanti, di luar. Kamu enggak kirim. Wih. Diem enggak? Ini kok lanang sopo. Namur. Namur. Ya ini. Wis di sini mau nonton nih berarti. Silakan main aja. Teman-temannya nunggu teman-temannya ya, wis. Jangan main. Sopo. Musik gawe di masjid ini. Nek dalil Syiah ono anjir. Iya, dalil Syiah ono. Terus sing main musik sapa kon ngarani aku Syiah iku? Loh, Ini. Videono sik gak mau kirim sampean. Nggih. Licik sampean tak kirim. Nggih. oh iya. Nggih, monggo Pak. Musik di masjid. Napa di sini napa? Mewah aku. Kiri apa maksudnya? Loh. Ini mau buat kerusakan ini. Nggih. Wis. Iya, video. Sarno ae. Video. Malahan. Ini, menghafalkan musik di dalam musik, minta dalil, katanya enggak ada dalilnya. Sini deh, deket aja. Gimana Pak? Jarimu mungkar, Ada Mungkar ya? dalam masjid ya. Jarimu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Loh, jarimu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musik nang masjid mungkar ya jarimu ya. Enggak ada musik di dalam masjid itu, enggak ada. Loh, lah jarimu mungkar ya, musik. Ini yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Wis. Geng. Gih Pak. Iya. Pak. Mungkar ya. Ya wis, terus kamu hujahmu apa? Kalau enggak mungkar, hujahmu apa? Loh, ini kan Kegiatan ini sunnah, wajib. Iki kan Di agama cuma dua, sunnah sama wajib. iki Enggak ada lagi. masjid kene. Duduk Pak, ini marah-marah Pak. Masjid itu punya orang muslim. Enggak, saya enggak orang Amerika, punya hak di sini. Woi. Tapi untuk ibadah, enggak untuk kemungkaran kayak gini. Iki Tahu aku. perumahan, iki masjid
masjid perumahan. Awakmu nduk kene pendatang. Perumahan nggak ada ormas masuk masjid. Iya kan? Nggak boleh ormas masuk masjid dalam perumahan. Loh, memang gak ono ormas kene. Lah ini apa kalau bukan ormas ini? Loh, Ini Ayo, jamaah. bukan ormas. iki jamaah iki. Jamaah mana? Jamaahnya Syiah. Iki remaja kene, remaja masjid kene. Saya nggak peduli, saya bukan orang sini, ada sini. Justru Berani saya depan. Loh, justru aku duduk wong kene, aku gaya-gaya ngene kok. Makanya itu kalau saya orang sini, saya jago kandang, saya orang luar. Lah iya sudah. Saya nggak tanya kamu ya ini. Loh, aku ya wong jopo. Lucu kamu. Ayo kamu. Ngale ini bahaya. Lo kamu kalau main musik di luar. Marah. Main musik di masjid tuh. Iya debatnya di luar nanti, di luar. Kamu nggak kirim. Ih. Diem nggak? Niku lanang rompo. Namur. Namur. Ya iki. Wis di sini mau nonton nih berarti. Silakan main aja. Teman-temannya nunggu teman-temannya ya, wis. Jangan main. Taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kepada siapa, Bu? Jadi kepada manusia sepanjang dia mengikuti Al-Quran boleh taat ya, mengikuti perintah Allah. Apakah dia guru, kiai, ajengan, sepanjang tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Karena qul ati Allah wa ati Rasul. Terus? Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Bu, apa yang bebankan? Al-Quran. Terus? Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Semata-mata keluar dari itu menyimpang, namanya bid'ah. Di luar sana kita diomongin rame, Pak. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Dulu nggak ada itu kok katanya. Sudah ada. Bukan mengada-ngada, Pak. Seperti tanyakan Adinda yang dulu itu kan tentang musik itu. Musik itu dari dulu sudah haram, di Kristen aja haram, Pak. Munculnya musik di Kristen abad keempat. Sebelumnya haram, musik nggak ada masuk gereja. Sekarang musik masuk masjid. Organ tunggal gitar, nyanyi selawatan. Salatullah, salamullah. Kan langsung nyambung Ibu karena bekas itu. Lagu wajib, Pak. Nggak sedap katanya ngaji. Muncul bahasa apa? Musik Islami. Saya bilang kapan musik masuk Islam? Pernah nggak dengar musik mualaf? Syair untuk syiar. Kapan Rasulullah bersyair? Makanya saya menolak di televisi ngisi pengajian itu. Karena 10 menit dipotong apa? Nyanyi pakai organ. Coba damailah Indonesia Kulit TV One. Betul? 10 menit nyanyi. Yang nyanyi wanita lagi. Organ tunggal pakai drummer. Terus apa beda dengan di gereja? Bu, apa ini Bu? Ada apa? Bu, kenapa? Kok heboh kayak di pasar? Mana dalilnya? Teruskan dulu ayat itu. Surat 31 ayat 6. Teruskan 24 54. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Iya, taat dulu baru dapat petunjuk. Baca Quran dulu baru ketenangan jiwa. Sedekah dulu baru pasrah. Ini enggak, Pak? Rajin sedekah tapi masih serakah. Berangkat haji tapi masih korupsi. Suka ngaji tapi masih ngurumpi. Rajin tahajud tapi tidak mau zuhud. Tahu apa arti zuhud? Orang yang hidup tidak mengambil dunia melebihi kebutuhannya. Itulah zuhud. Hidup tidak mengambil dari melebihi kebutuhannya. Pakaian sederhana. Ini enggak kan? Jam tangan 100 juta, kacamata 10, sepatu 10, mobil 6, nggak dipakai lagi. Karena apa? Eman-eman. Kredit lagi, senia. Terus? Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanah Allah dengan terang. Bu, kewajiban saya, kewajiban Ustaz Farid, kewajiban Ustaz Salim, kewajiban Ustaz yang lain hanya menyampaikan kebenaran, bukan memaksakan kebenaran. Antum gitu juga sama istri. Demi Allah bilang, sekali kamu melawan saya, risikonya kamu neraka loh. Kamu itu istri saya. Sepanjang masih pernikahan kita sah, belum ada cerai talak 3, kamu wajib patuh kepada saya. Sepanjang saya mengikuti Al-Quran. Kalau tidak, tinggalkan saya. Sama dengan di jamaah sering saya ngomong. Kalau Bapak temukan indikasi saya menyimpang dari Al-Quran, silakan berhentikan saya mengisi dia salam. Nggak apa-apa tanpa pesangon. Nggak usah. Kalau indikasi menyimpang tinggalkan, nggak perlu. Ustadz siapapun yang di sini. Kalau dia mengatakan, oh baca ini Pak, dalilnya mana Ustadz? Hadisnya mana? Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud. Nomor berapa hadisnya? Kalau nggak bisa jawab, tinggalkan Pak. Saya sarankan kepada jamaah, kalau ditemukan Ustadz menyimpang dari Al-Quran, ngawur bicara logika, bukan bicara kebenaran, nggak usah diundang, bahaya Pak. Yang pertama masuk neraka dia, yang kedua Bapak. Ya, terus siapa antum? Antum surat 31, jawaban untuk si adik dulu ya. 31 ayat 6. Kok gersang begitu? Belum sarapan ya? Ya mungkin baru bangun tadi ya Pak.
habis kuliah subuh di sini. Jadi nggak pulang. Oh kasihan, harusnya tidur aja, pulang nggak apa-apa gitu. Udah terus. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyisakan manusia dari Itulah batin. nyanyian dan musik. Jauh, ya jauh lah dari Allah. Maaf bu, maaf. Kalau ibu orang tua meninggal, bisa nggak terhibur ibu dengan mendengarkan musik? Tapi kalau ibu baca Al-Quran, subhanallah, sambil baca Al-Quran menetes air mata ini. Tapi kalau nyanyi, no. Di depan jenazah ibu diundang slang. Makanya sekarang orang barat itu kembali pak mengikuti Islam itu. Dulu di barat itu menggiring orang ke gereja, ke pemakaman pakai musik. Sekarang udah nggak ada lagi. Apalagi negara-negara Katolik. Akhwat ikhwan itu terpisah sekolahnya pak, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Karena mereka resiko mempersatukan laki-laki perempuan itu beresiko. Kedua, musik itu tidak menguntungkan. Makanya dalam sebuah hadis, mengiringi jenazah kata Rasulullah, sehening kematian itu, diam aja, menang aja, ojo ngomong, cicing wae. Ini kita enggak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Astaghfirullahalazim Innallaha ghafurur rahim. Coba lihat kematian Ibu Tin sama Qasim. Padahal mengiringi kematian kata Rasulullah, sehening kematian itu. Orang mati bisa ngomong nggak? Jadi waktu Ja'far meninggal, Rasulullah di belakang mengiringi. Ditawarkan kendaraan, kuda atau unta. Rasulullah menolak, tidak. Begitu selesai pemakaman, sahabat bertanya, Rasulullah kenapa engkau menolak diberikan kendaraan? Bagaimana mungkin aku naik kendaraan mengiringi jenazah? Kulihat malaikat saja pun berjalan kaki. Berarti luar biasa jenazah ini, malaikat ikut Ja'far. Jadi ada hadisnya pak semua itu. Diam aja pikul. Jadi kalau membawa jenazah nggak boleh kendaraan di depannya atau di samping. Abdul mengiringi jenazah di belakang gini. Tapi di Indonesia nggak, coba. Wow, rel kereta ditabrak. Lampu merah diantam. Disikat semua. Saya bilang, waktu hidup saja pun dia merugikan, meninggal merugikan orang kau. Coba pak kalau ada jenazah di jalan itu, kita dipinggirin sama orang. Pengertian menyelenggarakan pemakaman itu tidak ditahan bermalam-malam di rumah, bukan membawanya kayak orang gila. Ini asal bawa jenazah pak, kesetanan. Saya marah itu pak di Indonesia ini. Biasa aja lah, lampu merah berhenti, ada rel berhenti. Ini enggak pak, kita disuruh pinggir. Sampai jenazah itu tergoncang itu. Dia pun tersinggung itu jenazah, goyang di dalam itu. Subhanallah. Iya. Luar biasa. Yang dilarang itu pak menahan jenazah atau meninggal di Jakarta dibawa ke Padang. Meninggal di Jakarta bawa ke Payakumbuh. Iya. Bukan membawanya ke orang gila, itu kesetanan. Orang terganggu pak, waktu hidup aja nggak menguntungkan, sudah meninggal merugikan lagi. Bawa bangkai aja ke setan. Sering saya marah itu kalau saya di jalan itu. Suruh berhenti kita kan pak. Bawa apa bendera? Bendera kuning. Kalau Medan pak bendera bukan kuning. Di sana tahu warna hijau. Karena udah mulai diperiksa. Kalau kuning kan hati-hati gimana udah mati. Ya kan? Terus untuk menyisakan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadi olok-olokan. Tanpa ilmu. Makanya saya katakan tadi, wala huda wala kitabim munir, menantang Allah tanpa petunjuk, tanpa kitab yang menerangi. Artinya bahasa lain, ngeyel. Sudah goblok ngeyel. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik kedua ustadz tersebut ya. Satu sedang mengamuk ya, mungkin tidak senang ketika menemukan satu alat musik yang nyata-nyata itu sering dipakai ketika ada acara di dalam komunitas atau pengajian atau tahlilan atau lain sebagainya dalam ranah Islam sendiri. Dia mencoba menyampaikan opini argumentasinya terkait apa yang ia pahami soal pemakaian alat musik. Dan di dalam video tadi kita bisa melihat respon dari kalangan mereka untuk menanggapi seseorang tersebut yang melarang hal itu tidak boleh di dalam masjid dan mungkin juga tidak boleh digunakan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ustadz ini sudah tergolong, kita tahulah ya, kita tahu, dan berbarga Batak juga gitu ya. Nah saudara, apapun yang disampaikan itu kita anggaplah sebuah kebenaran menurut pandangan Islam dan Quran. Walaupun kemungkinan tidak semua Islam menerima apa yang ia tafsirkan itu. Tetapi kalau kita melihat dan mendengar, kemungkinan juga ada yang setuju tentang apa yang disampaikan tersebut. Saudara, kita ikutilah cara berpikirnya begitu ya. Kita ikuti cara berpikirnya.
anggaplah itu kebenaran yang ia sampaikan dan itu tertulis di Quran. Bahkan dia mengajak umatnya untuk membaca ayat Quran, lalu dia mengatakan seperti itu. Nah, maka akibat daripada semua itu, maka umat Islam harus menerima kenyataan bahwa seluruh alat-alat yang berkaitan dengan musik itu harus diikuti seperti perkataan Ustaz tersebut. Nah, akibatnya akan ada banyak orang yang kembali kepada zaman-zaman di mana hidup ini tak berwarna gitu ya. Tak berwarna. Bahkan kita tahu bahwa musik itu salah satu pewarna hidup yang menghidupkan irama hidup kita untuk lebih bergairah gitu. Sekarang ini kita bisa survei lah, tahu lah, setiap rumah itu pasti ada musik, handphone, dan bisa juga mendengar musik dan segala macam. Maka kalau Ustadz ini benar-benar menerapkan apa yang tertulis dalam Al-Quran dengan tafsirnya sendiri, maka semua umat muslim dilarang sesuai dengan apa yang disampaikan penceramah tersebut memakai alat musik. Maka band dan segala macam juga bisa tidak berlaku buat mereka, teman-teman. Baik, saudara, maka yang terakhir ini, sebenarnya siapa yang keliru, siapa yang salah, siapa yang paling berhak menafsirkan tersebut? Apakah boleh atau tidak? Apakah kita setujui dengan perkataan Ustadz tersebut? Bahkan dia sengaja mencomot sedikit tentang Kristen itu tidak memakai alat musik segala macam begitu ya. Halo, sebelum Yesus datang ke dunia sebagai manusia, zaman Raja Daud dan sebelum-sebelumnya itu pun sudah memakai alat musik. Jadi stop berhalusinasi di tengah-tengah jemaatmu ya. Jadi tidak perlu kamu mengarang bebas, tidak perlu kamu membohongi umatmu dengan cara seperti itu. Jadi bukan abad keempat Pak Ustadz, tapi itu sudah terjadi sebelum zaman Yesus datang ke dunia ini. Paham? Oke. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, kalau di orang Kristen itulah hidupnya itu ya, lebih menikmati gitu ya, menikmati tapi dalam koridor cara pandang Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Kamu boleh bermain musik, kamu boleh menikmati band drum dan segala macam, itu bisa kamu nikmati ya. Baru kamu bisa menikmati, tapi itu dilakukan dalam ranah untuk memuliakan apa yang disembah. Nah, maka pertanyaannya kemudian, apakah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu begitu senang ketika ada orang Kristen memuji Tuhan dengan alat musik? Nah, itu kan ranah di mana Tuhan sendiri yang bisa menentukannya. Tetapi seseorang yang memakai alat musik untuk memuji Tuhan itu hanya untuk membawa dia kepada irama, kepada penghayatan lagu tersebut. Bukan berarti itu menjadi sebuah sogokan untuk supaya Tuhan disenangkan. Enggak. Tuhan Yesus disenangkan, Tuhan Yesus disukakan ketika hidup orang percaya itu sejalan atau selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu teman-teman. Jadi tidak ada sangkut pautnya kau mau main musik ke, kau mau main drum ke, kau mau main apa ke, segala macam ya, yang berkaitan dengan ceramah tadi, tidak ada pengaruhnya gitu ya. Tuhan Yesus itu bisa memberikan hak-hak itu, tapi dia memberikan sebuah firman bahwa kamu harus melakukan sesuai dengan kehendakku. Jadi nggak dilarang, apalagi seperti ceramah ustaz-ustaz tersebut ya. Oke, teman-teman, semoga kita cerdas ya. Cerdas saja. Bagi teman-temanku muslim, cerdas saja. Saya perlu teman-teman memberikan di kolom komentar apa respon teman-teman terhadap kedua ustaz tersebut, kedua orang tersebut ya, yang menafsirkan Quran mereka lalu melarang bahkan di depan umatnya sendiri ya. Maka secara serentak seluruh umat Islam tidak boleh pakai alat musik. Setuju? Ya, sesuai pemahaman teman-teman lah. Oke, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.